Pemirsa, setelah mengamati perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, kita akan menuju Jakarta Futures Exchange untuk mencermati perdagangan komoditas. Ya, untuk mengetahui perkembangan di pasar komoditas, kita telah terhubung dengan Kepala Cabang Semarang PT Solid Gold Berjangka, Koni Lumandung. Selamat pagi, Bu Koni. Selamat pagi, Mbak. Iya, Bu Koni, kita langsung saja membahas ini harga emas yang akhirnya menguat di awal pekan. Pergerakannya untuk hari ini akan seperti apa? Tetap positifkah atau ada sentimen tersendiri yang akan mempengaruhi pergerakan harga emas? Oke, baik, terima kasih. Kalau menurut saya, untuk pergerakan emas hari ini masih tetap cenderung berkisar di area $1.800 per troy ounce sampai kira-kira $1.820 per troy ounce. Karena memang ada faktor ekspektasi inflasi yang tinggi ya, dan juga pemulihan ekonomi Amerika yang masih jauh dari harga sehingga membuat harga emas belum mau terjun bebas. Dan juga mengingat logam kuning ini kan juga merupakan aset lindung nilai ya. Begitu, Mbak. Oke, lalu sentimen utama yang mempengaruhi penguatan harga emas kemarin itu ada apa saja, Bu Koni? Oke, ada dua ya kalau menurut saya. Jadi memang sentimen utama yang mempengaruhi pergerakan harga emas pekan lalu itu ada testimoni Gubernur Federal Reserve Amerika ya, di mana di hadapan Senat Amerika Serikat mengenai yield Treasury Amerika dan prospek naiknya inflasi di mana ekonomi tetap masih jauh dari mencapai target inflasi. Itu yang pertama. Kalau yang untuk kedua, naiknya harga minyak mentah yang menjadi support kuat untuk harga emas. Begitu, Pak. Oke, ada dua hal itu ya. Lalu kalau vaksinasi sendiri ini masih tetap akan menekan harga emas atau tidak, Bu? Karena kita melihat kecenderungan sekarang masyarakat jadi agak menjauhi emas untuk sementara nih, untuk safe haven begitu. Vaksinasi ini cukup berpengaruh untuk menekan harganya harga emas tidak? Iya. Jadi kalau menurut saya masih tetap menekan harga emas. Karena memang pemulihan ekonomi global harapannya sih akan lebih baik, sehingga mengurangi memang minat investor ya terhadap aset aman ini seperti emas. Dan memang harga emas pasti akan lebih cenderung masih tertekan. Oke, itu kalau menurut saya. Memang berpengaruh begitu ya dengan vaksinasi ya. Baik, tapi kira-kira akan mencetak rekor tertinggi lagi tidak sih, Bu, untuk harga emas ini sendiri? Bagaimana Anda melihatnya untuk sepanjang tahun ini? Iya. Jadi kalau saya lihat memang harga emas di tahun 2021 ini masih akan tetap bergerak sebetulnya di kisaran $1.760 per troy ounce sampai kira-kira ya $1.875 per troy ounce ya. Memang kalau dihitung dengan asumsi nilai tukar rupiah kalau 14.100 ya. Harga tukar rupiahnya di 14.100, dengan harga emas per gram di logam mulia akan berada kisaran ya kira-kira 797.000 per gram sampai 850.000 per gram. Oke, baik. Tetapi sih sebetulnya masih ada kemungkinan, Mbak, untuk saya kembali ke angka rekornya begitu ya? Iya, betul. Jadi kalau saya melihat sampai menjelang akhir tahun, kemungkinan dia akan kisaran sekitar 1.900 sampai 1.950. Oke, baik. Itu mungkin bisa menjadi referensi bagi pelaku pasar. Selanjutnya kita beralih ke CPO, Bu. Harga minyak dunia ini mengalami kenaikan. Apakah cukup berpengaruh juga terhadap CPO? Bagaimana dari analisis Anda? Ya, Bu Koni? Ya. Halo? Ya. Mendengar suara saya, Bu? Dengan CPO sendiri seperti apa, Bu? Iya. CPO kan memang merupakan salah satu bahan baku ya untuk pembuatan biodiesel ya yang menjadi bahan bakar alternatif minyak ya. Jadi dengan memang kenaikan harga minyak mentah ini bisa membuat penggunaan minyak nabati seperti CPO menjadi semakin menarik sebetulnya untuk memproduksi biodiesel ya, seiring dengan semakin maraknya tren kebijakan bauran energi ya yang ramah juga lingkungan.
Oke, Betul. ada rekomendasi tidak dari Ibu Koni kepada pelaku pasar yang mungkin memiliki Olin untuk saat ini, sebaiknya apa aksi yang bisa mereka lakukan? Masih tetap aksi beli ya, Aksi kalau beli. menurut saya ya. Iya, betul. Masih tetap aksi beli, karena menurut saya harga Olin ini akan bergerak ya kira-kira kisaran sekitar 11.700 sampai 11.900 lah, kurang lebihnya di situ. Baik, kalau begitu itu untuk tadi sudah Anda jabarkan tentang emas dan juga CPO untuk hari ini. Terima kasih banyak Ibu Koni telah bergabung bersama kami, Kepala Cabang Semarang PT Solid Gold Berjangka Koni Lumandung.